Halo, kita ketemu lagi di channel Matrik. Kali ini Matrik akan membahas lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang jenis-jenis gaya. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis gaya. Jadi sekarang kita bahas tentang jenis-jenis gaya. Gaya di sini nanti adalah gaya yang sering digunakan dalam persoalan kasus-kasus dinamika partikel. Ya, secara umum gaya kan dibagi dua, ada gaya yang sentuh, ada gaya yang tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang perlu persentuhan antara dua benda ketika terjadi interaksi. Jadi ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sedangkan gaya yang tak sentuh itu gaya yang tak perlu adanya sentuhan ketika interaksi. Contoh gaya sentuh itu gaya gesek, gaya dorong oleh orang terhadap benda itu gaya sentuh. Kalau gaya yang tak sentuh itu gaya yang tak perlu bersentuhan, kayak gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, itu tak perlu bersentuhan antara benda satu dengan benda kedua. Nah, sekarang terkait dengan dinamika partikel, gaya yang perlu kita ketahui yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat ini disimbolkan dengan W, ya, bahasa Inggrisnya berat kan weight gitu, berat. Gaya berat ini sama juga dengan gaya gravitasi bumi. Jadi kalau di bumi ya gaya gravitasi bumi. Jadi ketika suatu benda itu punya massa, maka benda itu mengalami gaya berat atau gaya gravitasi. Ketika di bumi ya gaya gravitasi bumi, ketika di planet lain ya gaya gravitasi planet lain. Nah, untuk keadaan di bumi, ketika ada suatu benda punya massa sebesar M, maka benda yang bermassa M tersebut mendapatkan gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Besarnya gaya gravitasi bumi atau gaya berat ini disimbolkan dengan W. W nanti akan sama dengan M kalikan dengan G. Dengan W di sini adalah gaya berat, nanti W di sini adalah gaya berat. Satuannya Newton, sedangkan M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Kalau di bumi ya percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Biasanya G ini nilainya digampangkan aja jadi 10 meter per sekon kuadrat. Gaya berat ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Gampangannya arahnya gaya berat ini selalu menuju ke bawah. Jadi ini adalah arah dari gaya berat. Arahnya selalu menuju ke bawah. Jadi W di sini selalu menuju ke bawah. Ini gaya berat. Jadi di sini nanti semua jenis gaya satuannya itu sama. Satuannya pakai Newton, seperti hukum Newton kemarin ya. Di semua satuannya pakai Newton. Ini gaya yang pertama, gaya berat. Jadi gaya berat itu besarnya sama dengan M kalikan dengan G, dengan M adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Kalau benda itu punya massa 5 kg, maka gaya beratnya yang dialami oleh benda itu adalah 5 kali 10 atau 50 Newton. Jadi bedakan ya antara massa dengan berat. Kalau massa besaran besaran skalar, kalau berat besaran vektor karena ada arahnya. Massa nggak ada arah. Massa benda dimanapun nilainya akan selalu sama, 5 kg ya 5 kg terus dimanapun. Tapi kalau berat itu berbeda-beda bergantung pada percepatan gravitasi di tiap tempat. Ketika di bumi dengan di bulan, maka berat benda itu akan berbeda, sedangkan massanya itu tetap. Jadi itu perbedaan antara massa dengan berat. Selanjutnya gaya yang kedua adalah gaya normal. Ya, yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal ini disimbolkan dengan N. Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh permukaan terhadap benda yang menempatinya. Jadi ketika ada suatu permukaan kayak gini, kemudian ada benda yang bertempat di permukaan tersebut,
maka permukaan ini memberikan gaya kepada benda supaya dia nggak jatuh. Gaya ini namanya gaya normal. Ya, arah gaya normal nanti selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditempati. Kalau permukaannya datar, maka gaya normalnya adalah ke atas. Ini ke atas kayak gini. Nah, ini gaya normal, arahnya tegak lurus dengan bidang yang ditempati. Kalau permukaannya bidangnya itu miring semacam ini, di bidang miring kayak gini dengan sudut theta misalnya, maka gaya normal yang dialami oleh benda ini adalah tegak lurus dengan bidang permukaan yang ditempati. Berarti arahnya ke sana. Ini gaya normal. Jadi gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidang permukaan yang ditempati. Gaya lurus ini diberikan oleh permukaan yang ditempati terhadap benda yang menempati. Untuk besarnya gaya normal, kalau keadaannya diam, ya, kalau keadaan diam, maka di sini kan ada dua gaya, ada gaya ke atas dan ke bawah. Ke atasnya kan gaya normal, ke bawah di sini mesti ada gaya berat atau M kali G tadi. Kalau kondisi diam berarti kan nggak ada percepatan atau sigma gayanya 0. Kalau diam maka sigma F ini sama dengan 0. Karena ada gaya atas dan bawah, atas positif, bawah negatif, maka akan diperoleh N dikurangi W sama dengan 0. Sehingga dari sini N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Ini kalau pada bidang yang datar. Di gaya normal pada bidang datar, nanti nilainya adalah N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Itu pada bidang datar dan keadaannya diam. Sedangkan kalau pada bidang miring dan benda ini diam, maka gaya normalnya adalah kita pakai hubungan antara N dengan beratnya. Ini ke bawah di sini ada gaya berat, ada W. Nah, arah gaya yang berlawanan dengan N kan ke sini. Nah, ini bisa diuraikan sebagai W kali cos theta. Sini sudutnya sama dengan di bidang miringnya ini sama-sama theta ya. Maka ketika keadaan diam sama, sigma F juga sama dengan 0. Karena sigma F sama dengan 0, maka N dikurangi gaya lawannya, berarti N dikurangi W cos theta itu harus sama dengan 0, sehingga diperoleh N sama dengan W kali cos theta. Ini adalah gaya normal pada benda yang berada di permukaan bidang yang miring. Jadi untuk menentukan gaya normal suatu benda itu nanti bergantung pada keadaannya. Kalau pada bidang datar ya N sama dengan M kali G. Kalau pada bidang miring N sama dengan W kali cos theta. Dengan theta adalah sudut kemiringan pada permukaan bidang yang ditempati. Ini gaya yang kedua. Lanjut kita masuk ke gaya yang ketiga. Jenis gaya yang ketiga yang sering digunakan dalam persoalan atau kasus-kasus dinamika partikel. Gaya yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek simbolnya F ya, F miring atau F kecil. Ini dari kata friksi, friction, gesekan. Gaya gesek ini terjadi ketika ada persentuhan dua benda. Dia ada dua benda yang bersentuhan atau permukaan benda yang bersentuhan, maka timbul gaya gesek. Gaya gesek ini besarnya bergantung pada kekasaran atau kelicinan benda. Jadi kalau benda itu semakin kasar, maka gaya gesekannya akan semakin besar. Semakin licin, gaya gesekannya akan semakin kecil. Nah, ukuran kekasaran atau kelicinan benda ini disebut sebagai koefisien gesek. Jadi gaya gesek ini dipengaruhi oleh koefisien gesek. Koefisien gesek. Koefisien gesek ini disimbolkan dengan mu. Mu. Sehingga besarnya gaya gesek nanti adalah mu dikalikan dengan gaya normal.
Untuk menentukan gaya normal ya bergantung tadi ya keadaan benda tadi yang sudah saya bahas di gaya normal tadi. Kalau bidangnya miring ya mg kali cos theta, kalau bidangnya datar ya mg gitu aja. Jadi ini adalah persamaan pada gaya gesek, dengan F adalah gaya gesek, satuannya Newton. Jadi F ini gaya gesek, F kecil atau miring ya, gaya gesek, satuannya Newton. Kemudian mu ini koefisien gesek, tidak punya satuan. Kemudian N ini gaya normal. Untuk koefisien gesek nilainya adalah antara 0 sampai 1. Jadi koefisien gesek ini nilainya adalah antara 0 sampai 1. Kalau bendanya itu licin sempurna, maka nilai koefisien gesekannya 0 atau tidak ada gesekan ini kalau 0 itu. Di permukaan benda yang licin atau enggak ada gesekan, maka koefisien gesekannya 0. Kalau bendanya itu sangat kasar, maka koefisien geseknya atau mu-nya itu sama dengan 1. Jadi gaya gesek ini dipengaruhi oleh kasar atau tidaknya suatu benda. Semakin kasar suatu benda, permukaan suatu benda, maka gesekannya akan semakin besar. Semakin licin, maka gaya gesekannya akan semakin kecil. Ya, gaya gesek ini ya ada manfaat, ada yang ada manfaat, ada enggak manfaatnya ya. Bisa bermanfaat, bisa juga menyebabkan bahaya atau menyebabkan kerugian. Ada keuntungan, ada kerugiannya. Untuk arahnya, gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gerakan benda. Jadi kalau ada benda, misal permukaan ini ya, ada balok, saya tarik ke kanan dengan gaya sebesar F, maka gaya gesekannya ini berarah atau mengarah ke kiri, selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi kalau gerakannya ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri, mesti selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan pada benda. Itu gaya gesek. Untuk jenisnya sendiri, gaya gesek nanti dibagi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek ada dua. Gesek nanti dibagi dua, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Jadi ini berlaku ketika benda masih dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetis ini bekerja ketika benda sudah bergerak. Ketika bergerak, maka yang bekerja gaya gesek kinetis. Ketika benda masih diam, yang bekerja adalah gaya gesek statis. Biasanya atau pada umumnya gaya gesek statis nilainya itu selalu lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Di Fs gaya gesek statis ini nilainya selalu lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Ini bisa kita amati ketika kita mendorong sesuatu benda. Misal kita dorong lemari gitu ya, atau kita dorong meja. Ketika awal mendorong atau benda dalam keadaan diam, maka terasa lebih berat daripada ketika benda atau yang kita dorong tadi itu sudah bergerak. Jadi ketika kita mulai mendorong ketika benda masih diam itu kan berat, tapi ketika sudah bergerak atau sudah berjalan, maka terasa lebih ringan. Nah, dalam hal apapun juga kayak gitu. Ketika memulai itu rasanya mesti selalu berat, tapi ketika sudah dijalani maka nanti akan terasa lebih ringan. Itu yang dapat kita ambil dari gaya gesek. Selanjutnya, dari 3 jenis gaya yang sudah saya bahas ini nanti bisa kita gunakan dalam menggambar diagram gaya. Jadi ketika ada suatu kasus, maka nanti solusi yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dinamika partikel itu adalah dengan menggambar diagram gaya. Jadi kita harus dapat menggambar diagram gaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram gaya. Diagram gaya ini adalah menggambarkan
jenis-jenis gaya yang ada pada suatu benda. Jadi ketika ada suatu benda, ada suatu kasus, maka nanti pada benda itu harus digambarkan dulu ada gaya apa saja dan arahnya kemana saja. Ini adalah diagram gaya. Misal ada suatu kasus kayak gini, ada suatu benda dengan massa M berada pada bidang datar yang licin, maka ada gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Ini harus digambarkan berdasarkan diagram gaya. Gaya yang pertama yang ada pada benda ini jelas gaya ke bawah. Untuk menggambarnya nggak harus bagus ya, yang penting dapat diketahui bendanya mana, gayanya kemana, itu nggak harus bagus-bagus, asal dapat dipahami. Jadi kalau ada misal kasus mobil, ya dibuat balok gitu aja, nggak usah dibuat mobilnya, nggak usah digambar mobilnya, buat kotak gitu aja. Misal benda bermassa M ada gaya ke bawah, yaitu gaya berat. Ini besarnya apa? W sama dengan M kali G. Kemudian karena dia bertempat pada suatu bidang permukaan, maka bidang permukaan memberikan gaya ke atas, namanya gaya normal. Ini tegak lurus terhadap bidang, gaya normal. Nah, ketika kondisi benda ini dalam keadaan diam, maka akan berlaku sigma F sama dengan 0, atau berlaku hukum 1 Newton. Di hukum 1 kemarin kan berlaku ketika benda diam atau ketika benda mengalami GLB. Nah, kalau ini kondisinya diam, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Nah, tinggal dilihat aja, ada dua arah gaya, ada dua jenis gaya, ke atas gaya normal, ke bawah gaya berat. Karena ada dua gaya saja, ya ditulis saja setelah itu. N ke atas dikurangi yang ke bawah, kurangi W, ini sama dengan 0. Sehingga dari sini diperoleh N sama dengan apa? Sama dengan W, atau N sama dengan M kali G. Ini kalau kasusnya sederhana kayak gini. Nah, sekarang kalau pada bidang miring gimana? Kalau pada bidang miring, kalau pada bidang miring misalnya gini, ada suatu balok berada pada bidang miring dengan sudut theta. Baloknya punya massa M. Maka gaya apa saja yang ada pada balok ini? Pertama ada gaya ke bawah. Gaya ke bawah, gaya berat tadi ya, W sama dengan M kali G. Kemudian ada gaya normal, arahnya ke atas atau tegak lurus pada permukaan ya, gaya normal. Karena berada pada posisi bidang miring, di sini ada gaya lagi. Gaya karena kemiringan benda tadi, kemiringan lintasan, kemiringan permukaan. Ini gayanya adalah besarnya sama dengan W kali sin theta. W kali sin theta. Kemudian yang berlawanan arah dengan gaya normal, ada gaya juga namanya W kali cos theta. Nah, ini adalah gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Jadi ada gaya normal, ada gaya berat yang arahnya selalu ke bawah, kemudian ada gaya yang menyebabkan atau yang melawan gaya normal, itu gaya W cos theta. Kemudian ada gaya karena kemiringan, itu ada W sin theta. Ini kalau masih keadaannya licin. Nah, kalau bidang permukaannya ini kasar, maka ada lagi gaya gesek. Gaya gesek nanti misal benda ini bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya ini ke miring yang atas. Ini jadi harus bisa menggambarkan gaya-gaya apa saja yang ada di situ. Setelah digambarkan gaya, baru dilihat formulasi persamaannya. Jadi, ini anggap arah sumbu Y, ini yang arah sumbu X. Jadi Y itu kalau ke arah atas positif, ke bawah negatif. Kalau X itu kanan positif, kiri negatif. Itu menentukan diagram gaya. Sekian video untuk kali ini, nantikan video selanjutnya. Terima kasih.